Halo teman-teman, kembali lagi di channel Alur Cerita. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat ya. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita dari Lost in Space episode yang ke-9. Sebelum ke alur cerita, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe untuk terus dukung channel ini. Cerita berawal dari sebuah berita tentang adanya meteor besar yang jatuh di bumi dan bertepatan dengan malam Natal. Lalu, Maureen mengatakan itu tidak masuk akal, karena harusnya mereka mengetahui itu berbulan-bulan yang lalu. Penny pun mengira bisa saja meteor itu bergerak sangat cepat. Kemudian, Maureen menjelaskan bahwa jika meteor itu masuk ke atmosfer bumi, maka akan terpecah menjadi bagian-bagian yang kecil, namun anehnya tidak ada laporan tentang meteor di tempat lain. Berpindah ke masa sekarang, Will, Judy, Penny yang sedang berkumpul di dalam satu ruangan. Terlihat Will sedang mengotak-atik radio miliknya. Sedangkan Judy dan Penny terlihat bersedih karena melihat ledakan Jupiter. Kemudian Will mengatakan bahwa ada yang salah dengan radionya, dan ternyata Will masih yakin bahwa ayahnya masih hidup. Karena tidak ada yang melihat bagian dari Jupiter jatuh ke tanah. Lalu Judy pun ingin mencari ibunya yang diculik oleh Dr. Smith. Sementara itu, Maureen yang baru terbangun dari pingsannya merasa kebingungan. Lalu Dr. Smith yang berada di depannya pun mengatakan bahwa bisa saja Maureen mengalami gegar otak. Maureen pun menanyakan yang terjadi pada Jupiter dan di mana keberadaan John kepada Dr. Smith. Dr. Smith pun mengatakan bahwa mereka tidak berhasil melakukannya dan mengalami kecelakaan. Dr. Smith ingin membantu Maureen agar dibawa ke tempat pesawat alien itu jatuh dan berjanji akan menyelamatkan mereka. Berpindah ke Will yang berada di dalam kamarnya. Dia mengambil bola yang biasa dia mainkan dengan alien, lalu dengan penuh emosi Will melemparkan bola itu. Saat barang-barang di kamarnya mulai berserakan, Will melihat sebuah batu dan mengambilnya. Kemudian, Will memanggil Judy dan Penny untuk menunjukkan batu itu. Ketika batu itu diperiksa di lab, ternyata itu adalah biomasa berkonsentrasi tinggi. Highly concentrated biomass. So, petrified super poop? Lalu Will menyarankan mereka melakukan konverter limbah, yang mana biomasa itu akan dirubah menjadi biofuel atau bahan bakar. Mereka mulai menyiarkan itu di radio untuk mengumpulkan semua orang. Lalu Judy memilih untuk mencari ibunya sendiri dan berpisah dengan Will dan Penny. Berpindah ke Maureen dan Dr. Smith yang sudah sampai di depan pesawat alien. Dr. Smith menjelaskan, di dalam video Will, pesawat itu mengeluarkan suara dan membuat robot alien kembali bersatu. Setelah mereka menunggu beberapa saat, tidak terjadi apa-apa dengan alien tersebut. Dr. Smith pun bingung apa yang harus dia lakukan. Sementara itu, Will, Penny, dan orang-orang yang lain mulai memasuki goa tempat mereka menemukan biomasa itu. Mereka masuk lebih jauh, hingga sampai di mana terdapat banyak biomasa di sana. Mereka pun menyalakan sebuah flare, dan ketika mereka melihat ke atas, terdapat banyak sarang dari monster yang mirip seperti kelelawar. Kemudian, Victor pun mengumumkan kepada orang-orang bahwa mereka memiliki banyak biomasa. Namun, ketika mereka mengambilnya, tidak boleh menimbulkan suara, dan banyak yang merasa itu tidak mungkin dilakukan. Di sisi lain, Maureen meminta Dr. Smith untuk melepaskannya, lalu masuk ke dalam pesawat alien itu. Dr. Smith tidak mau melakukannya. Lalu Maureen berkata bahwa hanya dialah yang mengetahui cara menjalankan sebuah pesawat. Kemudian, Maureen teringat di masa lalu, di mana saat itu dia bertemu dengan seorang petinggi dari pemerintah. Orang itu memuji Maureen atas rancangan The Resolute yang telah dia buat. Namun menurut Maureen, rancangan itu hanyalah secara teoritis dan tidak bisa diciptakan karena tidak ada yang bisa menahan kecepatan itu. Berpindah ke Will, di mana dia masih memperbaiki radionya. Dia didatangi Victor, lalu Victor pun berharap ayahnya ada di sini sekarang. Namun, dia juga harus menerima kenyataan bahwa ayahnya berada di Jupiter yang telah meledak. Victor pun meninggalkannya dan masuk ke dalam goa. Di dalam goa, orang-orang sudah mulai mengambil biomasa yang ada di sana dengan hati-hati.
Tak lama kemudian, Will pun ikut masuk ke dalam gua tersebut. Di sisi lain, Judy sudah berhasil menemukan koordinat Dr. Smith. Dia pun langsung bergegas untuk menyelamatkan ibunya. Sementara itu, Maureen dan Dr. Smith mulai memasuki pesawat alien itu. Mereka mencari tahu bagaimana cara untuk menyalakan pesawat itu. Lalu Maureen meminta Dr. Smith untuk berjalan ke arah yang lebih jauh darinya. Maureen pun mengambil kesempatan itu untuk mencoba melepaskan ikatan di tangannya. Namun, langsung dihentikan Dr. Smith. Dr. Smith mengatakan bahwa dia ingin alien berada di sisinya agar tidak ada yang bisa menyakitinya. Namun tiba-tiba, Maureen melihat pintu yang berada di belakang Dr. Smith. Maureen teringat masa lalu, di mana saat itu Will dan Penny berada di depan pintu area terbatas. Lalu Penny mencoba meletakkan tangannya di pintu itu dan rambutnya pun langsung terangkat karena adanya muatan elektromagnetik di sisi pintu. Karena penasaran, Will pun mencobanya dan rambutnya juga ikut terangkat. Lalu Maureen pun datang dan memarahi mereka. Maureen menyuruh mereka untuk pergi. Namun ternyata Maureen juga penasaran dan meletakkan tangannya di pintu itu hingga membuat rambutnya terangkat. Berpindah di masa sekarang, Maureen dan Dr. Smith masih belum mengetahui cara untuk membuka pintu. Di sisi lain, Will, Penny, dan orang-orang yang sedang mengumpulkan biomasa dari dalam gua. Lalu, Penny menegur Will yang membawa radio itu ke dalam gua. Tiba-tiba saja, radio itu mengeluarkan bunyi dan membuat mereka panik. Karena suara yang ditimbulkan radio Will, monster kelelawar yang ada di dalam gua itu pun bangun. Lalu, orang-orang pun mulai berlarian untuk menyelamatkan diri dari monster. Saat lari, PJ terpisah dari ibunya, dan Penny bergegas untuk mencarinya. Dia pun berhasil menemukan PJ dan memintanya untuk segera lari. Sementara itu, monster terus mengejar hingga keluar gua. Namun, orang-orang berhasil keluar, dan Will menyadari bahwa Penny masih berada di dalam gua itu. Penny dan PJ yang masih berada di dalam gua itu pun terus berlari. Namun, mereka bertemu dengan Angela dan seseorang yang sedang terluka. Lalu Angela mengatakan bahwa monster itu buta dan hanya mendengarkan suara. Berpindah dengan Maureen dan Dr. Smith yang telah menemukan cara untuk membuka pintu itu. Lalu Maureen berpikir untuk mereka menekan itu bersama-sama agar pintu terbuka. Mereka pun berhasil membuka pintu, dan saat mereka melihat ke dalam, Dr. Smith teringat ketika dia masih berada di Resolute. Saat itu Dr. Smith diinterogasi, dan dia diancam akan mendapatkan hukuman. Namun tiba-tiba seseorang datang dan mengatakan bahwa Resolute sedang disusupi. Dia pun ditinggalkan di dalam ruangan itu sendirian. Tak lama kemudian, listrik pun mati, dan pengumuman bahwa adanya protokol evakuasi darurat. Karena hal itu, pintu ruangan pun terbuka. Dr. Smith memanfaatkan itu untuk kabur dan bersembunyi. Saat bersembunyi, dia mendengar seseorang mengatakan untuk melindungi mesin itu dengan segala cara. Lalu Dr. Smith pun berjalan menuju ruangan itu dan melihat ke dalam. Kembali ke masa sekarang, ternyata isi ruangan itu adalah sebuah inti yang digunakan untuk menjalankan pesawat alien dan digunakan untuk menjalankan Resolute. Dan terungkap fakta bahwa alasan alien menyerang Resolute adalah ingin mengambil kembali mesin milik mereka, serta pemerintah menyembunyikan dengan membuat berita meteor jatuh yang kita lihat di awal tadi. Berpindah dengan Penny yang masih berada di dalam gua bersama dengan 3 orang. Mereka pun segera berjalan menuju jalan keluar. Ketika mereka sudah mendekati jalan keluar, tiba-tiba ada monster yang datang dan berada sangat dekat dengan Penny. Lalu, Angela pun membantu Penny dengan melemparkan batu ke arah lain agar monster itu menjauh dari Penny. Mereka pun lanjut berjalan, hingga akhirnya berhasil keluar dari gua. Will menyambut Penny dengan senang dan mengatakan bahwa dia menghubungi ayahnya lagi dan ayahnya membalasnya.
Mereka berdua pun terlihat senang karena mengetahui ayahnya masih hidup. Singkat cerita, mereka semua berjalan membawa biomasa yang mereka ambil. Lalu, Penny pun berterima kasih kepada Angela karena telah membantunya. Setelah itu, datang PJ yang meminta maaf dan menyesal karena telah berkata kasar kepada Penny. Di sisi lain, Judy telah berhasil menemukan ibunya yang diikat oleh Dr. Smith. Maureen meminta Dr. Smith untuk melepaskannya, namun Dr. Smith tetap tidak mau. Tanpa mereka sadari, alien mulai bergerak dan tubuhnya pun mulai beregenerasi. Dr. Smith yang menyadari kedatangan Judy, dia mendekati semak-semak. Namun, dia hanya menemukan seekor ayam dan tiba-tiba Judy memukul Dr. Smith dari belakang hingga terjatuh. Judy langsung bergegas melepaskan ikatan ibunya dan ingin pergi dari sana. Saat Judy mulai menjalankan chariot, tiba-tiba alien menahannya dan tidak membiarkan mereka pergi. Lalu muncul Dr. Smith dari belakang alien itu, yang mana berarti sekarang alien berada dalam kendali Dr. Smith. Dan bersambung. Sekian alur cerita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih.